Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengadakan acara refleksi pendidikan di tahun 2020 dengan narasumber dari berbagai elemen. Yang pertama adalah Profesor Muhammad Noh dari Guru Besar ITS, kemudian juga dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, juga dari Ketua PGRI Jawa Timur, dan juga dari Dewan Pendidikan Jawa Timur. Jadi kita ingin melihat bagaimana masing-masing elemen itu melihat perjalanan pendidikan di Jawa Timur pada masa pandemi COVID-19. Secara umum, bahwa pembelajaran jarak jauh saat ini masih mengalami penurunan kualitas pendidikan. Mungkin ini karena tahun 2020 ini adalah tahun pertama, sehingga guru juga belum siap dengan materi pembelajaran jarak jauh secara baik. Siswa pun belum siap secara optimal untuk bisa mengikuti pembelajaran secara online, sehingga daya tangkap siswa itu kurang optimal. Bahkan untuk pelajaran-pelajaran tertentu seperti matematika, kimia, fisika itu sangat rendah, terlebih untuk pelajaran keterampilan. Oleh karena itu, Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa mulai tanggal 18 Agustus 2020 yang lalu melakukan uji coba pembelajaran tatap muka di Jawa Timur. Dan alhamdulillah ini berjalan dengan baik dengan protokol kesehatan yang ketat, sehingga dari bulan ke bulan kita tingkatkan terus. Kenapa pembelajaran tatap muka ini perlu kita lakukan, tentunya dengan protokol kesehatan? Karena yang pertama, kalau tidak segera dilakukan, maka akan terjadi gangguan dalam tumbuh kembang siswa. Bahkan akan dimungkinkan terjadi learning loss. Siswa ini merasa bodoh. Yang kedua, kalau pembelajaran tatap muka tidak segera dilakukan, maka dimungkinkan anak-anak putus sekolah ini akan meningkat. Di antaranya, saya pernah dihubungi orang tua siswa berasal dari Madura, bahwa anaknya itu sudah 3 bulan berada di Surabaya. Mereka nanya, apakah SMA, SMK ini sudah bubar? Bahkan ekstrim sekali, beberapa kepala sekolah melaporkan kepada saya, banyak siswanya yang pindah ke pesantren. Pindahnya ke pesantren itu dengan alasan karena orang tuanya menganggap SMA, SMK ini sudah bubar, dan pesantrenlah yang sekarang melakukan pembelajaran. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah banyak terjadi psikososial. Dimungkinkan kekerasan kepada anak juga meningkat. Kalau kita melihat YouTube, kejadian di Banjarmasin, ada orang tua memukul anaknya karena anaknya minta didampingi di dalam pembelajaran. Oleh karena itulah Jawa Timur ini selalu mengevaluasi uji coba tatap muka yang sudah berjalan ini untuk bahan evaluasi untuk mengambil kebijakan di tahun 2021. Dan tentunya refleksi atau evaluasi 2020 ini akan menjadi bahan untuk melakukan program-program pembelajaran di tahun 2021 nanti. Tadi Profesor Muhammad Noh menyampaikan hal yang menarik, bahwa di masa krisis seperti ini yang dibutuhkan adalah inovasi dan kreativitas. Dibutuhkan pemimpin yang kreatif itu
dibutuhkan di era-era seperti ini. Dan kuncinya adalah belajar dan belajar. Kenapa harus belajar dan belajar? Karena kalau kita nggak belajar, maka kita sekarang sekolah. Hasil sekolah kita itu untuk mengajar siswa yang akan datang. Ilmunya siswa itu untuk menghadapi permasalahan yang akan datang lagi. Enggak match gitu. Karena perubahan-perubahan itu tentu akan membutuhkan solusi-solusi yang baru. Oleh karena itu, seorang guru, seorang tenaga kependidikan, semuanya dituntut untuk belajar dan belajar agar bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada.